رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia dimanapun berada, sejenak kita rihlah bersama Al-Quran Karim. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sahabat mulia dimanapun berada, tentu di antara yang patut kita usahakan dalam kehidupan kita di dunia ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin bekal terbaik ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bentangkan kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat, tempat di mana setiap hamba Allah akan menerima balasan atas segala yang ia perbuat selama di dunia. Yang kedua adalah Allah bentangkan kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara, kehidupan dunia yang tentu menjadi fitnah, menjadi cobaan bagi setiap hamba. Akankah ia berhasil? Akankah ia mencapai pada tujuan sementara di dunia untuk meraih tujuan yang lebih abadi kelak di yaumil akhirah? Oleh karenanya, di antara usul sa'adah, unsur kebahagiaan, baik kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat kelak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini, man 'amila shaliha, siapa yang mengerjakan kebajikan, beramal saleh, beramal yang baik, min dzakarin aw untha, dari laki-laki maupun perempuan, baik yang melakukan adalah orang laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan orang tersebut keimanannya kuat ataupun seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya sungguh Allah taala akan beri ia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah di mana hati kita, jiwa kita di dunia ini menjadi tenang. Seseorang hatinya terpaut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjerumus kepada fitnah-fitnah dunia yang dapat melalaikan hatinya. Sahabat mulia dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya, rawahu at-Tirmidzi. Ini diantara pilar kehidupan atau kebahagiaan kehidupan seorang muslim utamanya, yakni kata Nabi, man asbaha minkum, siapa di antara kalian yang merasakan aminan
fi sirbihi, yang merasakan suatu keamanan dalam rumahnya, suatu keamanan dalam dirinya, keadaan yang aman dalam keluarganya, dalam negaranya. Mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya, sehat fisiknya. Indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan pokok untuk hari ini. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia berada di sisinya, atau dunia telah ia genggam. Maknanya adalah ada beberapa kondisi keadaan yang dapat menghadirkan ketenangan, yang dapat menghadirkan kebahagiaan. Yang pertama kata Nabi di sini, bersegeralah kalian. Bersegeralah kalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang merasakan keamanan. Ingat bahwa keamanan di situ sangat dekat dengan keimanan. Tentu keamanan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa aman di jiwa, rasa tenang di hati, itu merupakan ketenangan yang hakiki, ketenangan yang bersumber dari keimanan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga pemberi keamanan. Dengan menguatkan keimanan, ikhwatal iman, sahabat mulia, maka akan hadir aminan, keadaan kita, jiwa kita menjadi tenang. Keamanan menjadi kata kunci suatu masyarakat itu menjadi baik, menjadi sejahtera, menjadi damai. Di antaranya adalah dengan keamanan. Bayangkan ketika suatu wilayah, suatu desa yang tidak aman, entah karena perbuatan di antara warganya ataupun orang-orang yang melakukan keburukan, mengambil hak orang lain, dan seterusnya, maka tentu keamanan akan terganggu, dan juga ketenangan pun juga tidak akan diraih secara sempurna. Oleh karenanya, keamanan itu harus senantiasa dilestarikan dan harus kita cari. Keamanan dalam diri kita, dalam keluarga kita, maka harus dijaga. Yang kedua adalah mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya, sehat fisik. Masya Allah, luar biasa. Kesehatan ini sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kesehatan lebih-lebih saat ini, setiap kita dituntut untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Tentu tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaan, di mana banyak orang tentu akan merasakan bagaimana nikmatnya sehat itu ketika sakit. Walaupun di setiap rasa sakit yang seseorang rasakan, tentu insya Allah akan ada hikmahnya. Di antaranya adalah akan menghapus dosa-dosa yang ada. Akan tetapi tentu kita juga diminta untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kesehatan, al-afwa wal afiyah, memohon ampun kepada Allah dan memohon kesehatan. Allahumma afini fi jasadi, ya Allah berikan kesehatan kepada jasadku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah berikan kesehatan kepada pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah berikanlah kesehatan kepada penglihatanku. Artinya adalah kesehatan harus kita pinta, dan tentu kita harus juga menjaga. Apapun itu faktornya yang bisa membuat badan kita sehat, fisik kita kuat, maka harus diupayakan dan harus diusahakan. Sehingga dengan keamanan, rasa aman yang didasari pada iman, kemudian juga kesehatan jasad, maka tentu juga akan berpengaruh kepada kesehatan-kesehatan yang lainnya, kesehatan ekonomi, ya tentu dari kesehatan fisik juga akan menopang
hadirnya kesehatan yang lainnya tentunya. Naam ikhwatal iman. Berikutnya adalah indahu qutu yaumi. Untuk merasakan bahagia, di antara pilar kebahagiaan yang ketiga adalah seseorang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Maknanya apa? Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada dirinya atas rezeki dari Allah. Usaha-usahanya diberkahi oleh Allah. Allah mudahkan jalan rezekinya. Allah bukakan pintu-pintu keluasan rezeki baginya. Atas dasar apa? Karena atas dasar keimanan. Dia pandai untuk mengatur uangnya, mengatur hartanya, mengatur rezekinya. Bahkan indahu qutu yaumi. Qut, makanan pokok untuk hari ini. Bayangkan, kebutuhan kita untuk membuat jasad kita sehat tadi adalah dengan kita memiliki makanan pokok yang bisa kita makan untuk hari ini dan untuk keluarga, untuk diri kita. Itu sebenarnya sudah cukup untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena ketika kita sudah merasa cukup dengan yang Allah berikan untuk hari ini, dan kita tidak memikirkan untuk hari esok karena belum tahu, gitu kan? Tentu ternyata itu sudah memberikan keluasan bahagiaan, rasa bahagia untuk kita dan keluarga. Dan kita tidak mengomongi atau tidak membicarakan rezeki yang sudah Allah berikan kemarin, dan kita syukuri itu. Tetapi yang hadir, yang ada pada hari ini dan cukup untuk hari ini bagi kita, bagi keluarga kita, maka itu diantara pilar kebahagiaan. Baik. Maka dengan keimanan al-istiqamah ala dinil Islam, kita terus konsisten untuk menguatkan pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang muslim, pribadi yang mukmin, pribadi yang senantiasa dapat mengatur hati kita, dapat mengatur waktu kita untuk agama kita, dapat meluangkan waktu kita untuk berdakwah, dapat memanfaatkan harta kita fi sabilillah. Yang kedua adalah dengan kita menjaga keamanan untuk diri kita, untuk keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Maka itu juga sebagai pilar dari kebahagiaan kehidupan. Mu'afan fi jasadi, sehat jasmani. Sehat jasmani. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat, orang yang bisa berfikir dengan jernih, salah satunya adalah dipengaruhi oleh jasad yang sehat pula. Oleh karenanya, dan yang keempat adalah indahu qutu yaumi, orang yang diberikan rezeki, dan tentu di sini adalah ada rasa qanaah, menerima dengan sepenuh hati, menerima dengan penuh kecintaan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang sudah ditakdirkan, dan atas yang sudah digariskan, yakni di antara adalah rezeki bagi kita dan bagi keluarga kita. Maka orang yang bisa merasakan keimanan yang mantap, merasakan keamanan yang luas, merasakan kesehatan jasmani, dan juga dicukupkan oleh Allah rezekinya. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami halal, yang halal ya Allah, tayyiban yang baik, mubarak yang berkah ya Rabb. Kita meminta, kita terus bermunajat kepada Allah, dan juga tentunya diiringi dengan ikhtiar. Tidak cukup kita berdoa, harus kita buktikan dengan ikhtiar kita insyaallah. Taib. Jadi orang yang mendapatkan keamanan, orang yang mendapatkan merasakan kesehatan pada fisiknya, pada jiwanya, pada hatinya, dan orang yang dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini seakan
seakan memiliki apa yang ada di dunia ini. Faka'annama hizat lahu dunya, seakan dunia dalam genggamannya. Artinya adalah, inilah jika orang sudah memiliki keimanan yang utuh, keimanan yang menyatu pada jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu di antara pilar ini sebahagian dari pilar-pilar untuk terus kita merasakan, menginginkan kehidupan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kabulkan setiap keinginan kita, setiap cita-cita mulia yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu semuanya. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.